Halo teman-teman, pada hari yang ke-12 ini kita akan membahas tentang protokol yang namanya adalah NFS atau Network File System. Network File System adalah metode yang cukup common atau cukup biasa ditemukan di perusahaan ketika ingin melakukan sharing pada satu drive atau satu, ya istilahnya satu drive ya, satu perangkat gitu ingin di sharing satu isi harddisknya itu bisa melalui NFS. Dan ceritanya pada hari ke-12 ini Greens Enterprise sudah ketahuan nih pernah melakukan hacking ke sistem yang kita miliki atau sistemnya MaxKD. Kemudian kita udah tahu lokasi IP address-nya dan kita ingin cari tahu bagaimana Greens Enterprise, metodenya bagaimana Greens Enterprise itu untuk mendapatkan file-file yang kita miliki. Jadi kali ini teman-teman mungkin ingin langsung deploy aja mesinnya. Nanti bisa teman-teman start mesin sambil menunggu sampai IP address-nya itu dapat. Kemudian kita akan masuk ke dalam challenge-nya setelah IP address-nya dapat. Oh iya, untuk challenge kali ini teman-teman butuh yang namanya VPN. Kalau misalkan teman-teman masih belum tahu caranya untuk connect ke VPN, bisa melalui link di atas. Dan kalau misalkan IP address sudah deploy dan VPN udah jalan, nah barulah kita bisa masuk ke dalam challenge-nya. Pada challenge kali ini kita mulai dengan hal yang sama dengan dua challenge belakangan. Kita akan gunakan Nmap di sini untuk mencari service mana yang running pada sebuah server. Kita kopikan dulu IP address-nya, kemudian di sini kita bisa ketikkan nmap, mungkin pakai sudo ya, sudo nmap seperti ini ya, ini IP address-nya, kemudian kita pakai speed-nya 4. Ini coba kita jalankan, kita tunggu sampai mendapatkan hasil di sini. Kita udah dapatkan di sini hasilnya ada beberapa port yang jalan, yaitu port 22, port 111, port 135, 139, 445, 2049, 3389. Dan di sini kita ingin fokus ke NFS nantinya, yaitu port 2049. Ada berapa port yang terbuka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 port yang terbuka. Kemudian di sini untuk NFS coba kita, ini nggak wajib ya untuk memasukkan SV atau show version, tapi bisa sebenarnya kita masukkan. Kemudian portnya kita spesifikasi seperti ini. Kita lihat versi dari NFS-nya. Nah, versi dari NFS-nya ada versi 1.3 di sini. Oke, ini optional aja ya. Sebenarnya yang ditanyakan adalah portnya ya. Portnya 2049. Kemudian setelah itu kita ingin melihat isi mount yang bisa kita dapatkan dari sebuah NFS yang running di server tersebut. Kita bisa lihat dengan menggunakan showman, kemudian atau ini dari kata export. Artinya kita ingin mengekspor list dari NFS tersebut. Show mount, kemudian export seperti ini ya. Dan di sini ada beberapa file yang bisa ditemukan. Ada share, kemudian ada admin files, ada my notes, ada confidential. Di sini everyone, dan terlihat di sini ada beberapa share yang menarik. Contohnya admin file dan confidential. Apa ini isinya? Itu mungkin sangat menarik bagi kita.
Kemudian kita ikuti aja ya story-nya dari sini ya. Berapa share yang dapat ditemukan? Ada 4 share kita temukan. Kemudian berapa share yang menunjukkan bahwa everyone, artinya semua orang bisa akses ya. Everyone ada 3. Dan di sini kemudian kita akan mencoba untuk melakukan mounting dari share-share yang tadi udah di-publish pada server tersebut. Kita pertama-tama ya di sini mungkin tidak tercantum pada metodenya, tapi sebenarnya kita harus membuat di media dulu supaya kita bisa melakukan mounting ke media tersebut. Jadi kalau teman-teman menggunakan Linux atau terutama menggunakan Linux versi sendiri, nggak yang menggunakan attack box, nah teman-teman mungkin ingin buat satu folder di dalam media. Kita namakan seperti halnya contoh ya tmp1. Sudo make directory ya, mkdir media tmp1. Kemudian nanti kita mounting NFS tersebut ke media tmp1 ini. Jadi caranya adalah dengan melakukan mount, kemudian IP address, kemudian nama mountnya. Coba kita lihat show mount lagi tadi, kemudian kita melakukan mounting ya. Mount di sini IP address, kemudian nama share-nya, share, kemudian kita mount ini di media tmp1 seperti halnya yang tadi kita buat. Ada folder di dalam media tmp1, kita masukkan mount-nya ke dalam sana. Oh, ternyata butuh super user, kita pakai sudo di sini. Salah sintaks lagi, kita pakai tanda titik 2 ya sebelum share. Dan kita tunggu sampai nanti ada prompt lagi. Nah, ini dia. Kalau nggak ada pesan error, di sini artinya kita udah berhasil melakukan mounting. Dan lokasinya nanti ada di media tmp1. Seperti halnya yang kita buat ini ya. Lokasi filenya ada di sana. Coba kita masuk ya. tmp1, kemudian kita list isi dari tmp1 tersebut. Ada beberapa teks di sini. Ada 132.0 txt dan 2680 txt. Lalu kita ingin melihat title dari 2680 txt. Ini ya. Di sini kita bisa pakai beberapa komen yang ada di Linux, dan biasanya kalau lihat title atau lihat judulnya kita bisa pakai head. Oke, judulnya dapat ya. Judulnya adalah meditation. Kemudian udah ya jawab pertanyaannya, dan di sini sepertinya Prince Enterprise itu lupa kalau SSH-nya itu ada di dalam sistem kita. Nah, kita coba cari SSH key-nya itu. Nama SSH key-nya adalah ID RSA yang bisa dipakai untuk melakukan remote session ke sistemnya yang sana. Dan coba kita lihat ada di mana ya. Kita ingin cari dari showman tersebut. Showmon ini ada di mana ya kira-kira SSH filenya? Mungkin karena sifatnya itu konfidensial, bisa jadi di admin file atau bahkan di confidential ini. Jadi ini harusnya jangan sampai ke share ya. ID RSA ini bisa gawat kalau sampai ke share. Coba kita masuk ke admin file dulu, apakah ada di admin file atau enggak. Untuk melakukannya, kita ingin kembali ke folder sebelumnya. Kita ingin lepas dari folder ini, tmp1. Kemudian kita melakukan sudo
umount, artinya unmount ya, yang tadi di mounting, drive-nya kita ambil, kita lepaskan. Umount, terus di sini media, kemudian TMP1. Dan udah berhasil ya, isinya nanti bakal kosong ya. Misalkan ls media tmp1 ini udah kosong ya isinya. Kemudian kita ingin coba admin file di sini. Sudo mount lagi, mount, kemudian IP address, kemudian admin files, kemudian kita masukkan ke dalam media, kemudian tmp1. Kita pakai lagi folder tmp1-nya. Beberapa saat sampai mountingnya berhasil. Oh, ternyata di sini masih belum mounting ya. Atau mungkin nggak di admin file ini. Coba kita ke My Notes coba ya. Bisa nggak ya kita akses My Notes di sini? Ini juga deny. Bagaimana kalau di confidential? Dan berhasil ternyata. Confidential, kita masuk. Kita bisa mounting ke device kita. Dan coba kita lihat isi dari TMP1 ya. Ini ada folder SSH ya. Ini adalah sebuah folder SSH ini. Dan di sana ada ID RSA dan ID RSA pub gitu ya. Oke, jadi kita bisa jawab ya, share-nya itu di mana? Share-nya itu di confidential ya, ini pertanyaannya tadi. Share-nya ada di mana? Di confidential. Kemudian kita ingin mengkalkulasi MD5 sum dari MD5 atau hash MD5 biasa digunakan untuk mengecek integritas dari sebuah file pada ID RSA. Ini untuk menjawab pertanyaan terakhir. Ini mungkin teman-teman change directory dulu ke SSH. Kemudian pakai MD5 sum, kemudian ID RSA seperti ini. Kemudian enter. Oh, tak perintah sudo di sini. Dan kita udah dapat untuk MD5 sum-nya atau hash dari ID RSA. Kita kopikan, kemudian kita pastekan ke dalam sini, ke dalam formulir. Dan kita udah berhasil menjawab tantangan hari yang ke-12 pada Advent of Cyber Try Hack Me. Oke, jadi gimana nih teman-teman? Mungkin NFS ini ya bisa kita temukan ya di beberapa server ya, terutama ketika kita melakukan pen testing internal. Sangat jarang NFS ini bisa diakses melalui internet karena bisa sangat berbahaya akibat dari NFS ini. Dan juga bagi teman-teman, kalau misalkan melihat NFS yang mungkin bebas di luar sana atau melihat oh, kok di sini ada NFS, saya coba mounting. Menurut saya jangan sembarang melakukan mounting NFS karena di sana bisa jadi terdapat malware yang bisa membahayakan komputer teman-teman. Mounting ini, proses mounting ini seperti mencolokkan USB ke dalam komputer kita. Dengan perintah mount tadi, teman-teman akan dapati satu device di sini, seperti saat kita mencolokkan USB. Jadi kalau kita sembarangan melakukan mounting NFS yang ada di internet, bisa jadi itu terdapat virus atau misalkan malware yang bisa membahayakan komputer teman-teman. Jadi gitu dulu untuk tantangan hari yang ke-12 ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan bagi teman-teman yang belum subscribe di channel Cyberkarta, boleh ya subscribe di tombol merah dan nyalakan loncengnya supaya nanti kalau ada update bisa langsung ke notifikasi teman-teman.
Demikian, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita kembali lagi besok di challenge hari yang ke-13.